Selamat siang, jumpa lagi dengan Bambang dari GET, Grade E Training, Jakarta. Saat ini kita akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa membangun yang namanya ketangguhan atau persistence. Ketangguhan dalam hidup sehari-hari ataupun ketika kita ingin melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Mari kita lihat bahasanya. Apa makna persisten? Apa makna persisten? Persistence itu atau ketangguhan itu bisa berarti memberikan konsentrasi penuh untuk apapun yang Anda lakukan saat ini. Jadi ketangguhan itu adalah kesuksesan melalui uji coba, trial, error, uji coba lagi, gagal lagi, uji coba lagi, gagal lagi. Kemudian meresetting lagi tujuan-tujuan Anda, bergerak lagi untuk mencapai target. Demikian terus-menerus. Itulah yang namanya persistence. Sampai berapa kali? Ya bisa dikatakan sampai 1019 kali. Mengapa? Karena dulu ketika KFC itu, pencipta KFC itu, Kolonel Sanders, itu ditolaknya itu bisa sampai ribuan kali dan dia mulai sukses itu justru ketika sudah tua. Jadi ketika dia mengajukan proposal untuk bikin ayam goreng itu KFC, ditolak. Ajuin lagi, tolak lagi, ajuin lagi, tolak lagi, ajuin lagi, tolak lagi, ajuin lagi, tolak lagi. Sampai sebetulnya hampir putus asa. Tapi itulah, dia coba lagi dan dia coba lagi dan dia coba lagi dan dia coba lagi. Demikian juga ketika Jack Ma itu sebelum sukses itu, ketika merintis awal-awal itu juga demikian, tolak. Ajuin lagi, tolak, ajuin lagi, tinggal siapa yang mati duluan. Itu yang namanya persistence itu. Ya. Jadi memberikan full konsentrasi apapun yang kita lakukan saat ini sampai itu berhasil. Di halaman berikut, persistence itu how to keep going when everything tells you to quit. Ketika semua orang sudahlah, mau tinggalin aja, sudahlah, mau berhenti aja. Nah, persisten itu ngotot, ngeyel yang positif. Nah, ini harus didasari oleh keyakinan yang bulat. Ketika semua orang sudah berhenti, enggak, saya harus. Makanya saya suka bilang, kalau ingin sukses itu memang harus ngotot. Nggak bisa, aku pengen sukses, lalu bisa terjadi sukses, nggak bisa. Jadi persistent, how to keep going when everything tell you to quit. Di halaman berikutnya, persistent can change failure into extraordinary achievement. Jadi daya tahan ketangguhan ini bisa merubah kegagalan menjadi extraordinary achievement. Bisa menjadi hasil yang luar biasa. Kekeh. Coba lagi, perbaiki, coba lagi, perbaiki, coba lagi, perbaiki, coba lagi, tinggal siapa yang mati duluan. Itu yang namanya persisten. I will persist until I succeed, to Oud Mendino. Pokoknya aku ngotot sampai aku sukses. Bayangin itu berdarah-darahnya. Nah, di halaman berikut, bagaimana kita bisa mengembangkan persistensi ini, daya tahan ini? Yang pertama kali itu adalah menentukan purpose, menentukan tujuan, menentukan kita ini hidup untuk apa. Backed by burning desire
for its fulfillment. Jadi didasari dengan keinginan yang besar, keinginan semangat yang menyala-nyala, agar supaya kita bisa memenuhi. Jadi purpose itu gunanya itu. Gunanya untuk membangkitkan semangat yang menyala. Itu kita harus cari. Kita harus temukan dalam diri kita sendiri. Ada Steve Jobs bilang, kalau belum temukan, cari. Hanya purpose itu, jadi bukan cita-cita yang sengaja kita ciptakan. Tapi itu dari, kita mendapatkannya itu dari perenungan yang mendalam. Yang kedua, agar supaya kita ini bisa persistence, maka kita harus punya definite plan. Harus punya perencanaan yang matang. Yang smart, spesifik, measurable, terukur. Dan bisa dijalankan, realistik. Tinggi namun bisa dicapai dan ada dalam time frame. Artinya terbagi dalam waktu-waktu. Definite plan ini mengekspresikan di dalam continuous action. Jadi jangka pendek, mulai dari mingguan, bulanan, semesteran, tahunan, 2 tahun kita ngapain, 3 tahun kita mau ngapain, terus sampai 5 tahun. Sampai 6 tahun, sampai 25 tahun. Nah, kalau kita ini kuat persisten sampai 20 tahun, 25 tahun, wah luar biasa hasilnya. Maka itu bisa mendapatkan hasil yang extraordinary. Yang ketika kita masih muda boleh jadi tidak terbayangkan. Yang ketiga, ini yang harus kita miliki adalah a mind closed tightly. Jadi pikiran kita ini kita tutup dengan ketat. Terutama apa? Terutama menghadapi negatif-negatif dan pengaruh-pengaruh yang discouraging. Pengaruh-pengaruh yang merendahkan, yang melecehkan. Ya, karena banyak sekeliling kita, kamu tuh enggak mungkin jadi, kamu tuh enggak mampu. Kamu enggak bisa jadi kaya, kamu tuh balung kiri. Nah, demikian banyaknya di sekeliling kita itu yang meledek, menghina, merendahkan. Ya, makanya trik saya ataupun kiat saya itu adalah pede aja, nggak usah dengerin apalagi yang negatif-negatif. Kita dengerinnya adalah yang positif-positif, bergaulnya juga yang memang punya cita-cita yang sama. Nah, yang keempat, agar kita itu tidak merasa sendirian dalam mencapai sesuatu, supaya daya tahan kita ini juga bagus. Ya, maka membangun persistence itu adalah ngajak teman untuk bersekutu. Jadi a friendly alliances. Ya, hanya ini kadang-kadang suka bentrok di tengah jalan. Ya enggak apa-apa bentrok, asal bisa barengan lagi. Bentrok sedikit-sedikit, tapi tujuan kita tetap sama. Justru disinilah ujiannya untuk berteman itu di sini. Memang sulit. Ya, banyak yang pecah kongsi sesudah setahun, sesudah sukses itu pecah kongsi biasa itu. Oke. Tapi untuk supaya kita ini kuat, memang harus ngajak teman. Yang satu tujuan, satu arah. Artinya, with one or more persons who will encourage one to follow through with both plan and purpose. Jadi dengan satu atau lebih teman yang juga didorong dalam mencapai tujuan yang bersama, apalagi ditambah dengan perencanaan dan purpose yang sama, jadi ringan, berat, dan ringan sama-sama dihadapi, sama-sama dijinjing. Jadi semua nampaknya jadi ringan. Itu adalah 4 teknik agar supaya kita ini mampu untuk bertahan ataupun mempunyai ketahanan. Nah, di berikutnya, ya,
Ini berkaitan dengan apa namanya? Jadi bagaimana kita menghadapinya. Ya. Jadi ada 8 cara untuk membangun persistence itu. Ada 8 cara untuk membangun persistence. Oke ya, jadi kita lanjutkan lagi. Ada 8 cara untuk membangun persistence. Yang pertama kali itu adalah membangun kesabaran, patience. Ya, membangun kesabaran. Kenapa kesabaran itu penting? Kita tuh enggak tahu kesempatan kita ini kapan. Jadi kita nungguin terus, apalagi kalau Anda belajar dagang. Belajar dagang itu pertama kali yang paling berat itu adalah jualan hari-hari pertama, bulan-bulan pertama. Nunggu, ya bego sambil lihat kiri, lihat kanan, tetuko, ya yang tuku nggak teko-teko, yang teko nggak tuku-tuku. Jadi yang beli nggak datang-datang, yang datang nggak beli-beli. Itu diuji kesabarannya kita dalam berbisnis. Jadi nggak bisnis itu nggak tiba-tiba kemudian begitu kita buka lapak, kita dagang dasaran gitu, terus orang beli, enggak. Itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Lalu yang kedua yang harus kita kembangkan itu adalah mengembangkan rutinitas. Kenapa? Karena rutin itu jadi biasa. Kalau jadi biasa itu nggak jadi lagi beban. Nah, jadi mengembangkan rutinitas ini penting supaya kita tidak terasa berat. Nah, yang ketiga ini perform an autopsy, artinya kita mengkaji keseluruhan prosesnya kita. Ya. Jadi kita harus menelaah itu bisnis prosesnya, sebab-sebabnya sampai ke detail-detailnya. Yang keempat adalah fokus on the process. Jadi fokuskan kepada proses. Sehingga kita itu, karena proses itu kan tahapan-tahapan ya, kecil-kecil. Jadi persistence itu kita bangun dari proses. Oh, begini habis begini, begini habis ini, begini habis ini, begini habis begini, begini terus dan selanjutnya dan selanjutnya. Jangan lihat hasil dulu. Ya sekali-kali bolehlah. Kita punya cita-cita besar lagi. Habis itu fokuskan lagi pada proses, lihat keseluruhannya sekali-sekali. Ini fokuskan pada proses bisnis. Yang kelima ya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu adalah membuat goals, membuat sasaran, membuat tujuan yang smart. Smart itu apa? Spesifik, measurable, attainable, realistic, timely. Ada spesifik, yang namanya tujuan itu harus jelas. Apa, di mana, kapan, bagaimana. Siapa yang mengerjakan. Itu spesifik. Jadi jangan hanya, mari meningkatkan pasarnya kita. Iya, pasar yang mana, berapa banyak, kapan, bagaimana, siapa yang melakukan. Nah, jadi jangan hanya meningkatkan pasar itu big, gitu, terlalu luas, bias. Terukur, itu measurable, baik kuantitas maupun kualitas. Attainable, sasarannya tinggi namun masih bisa kita capai. Ketinggian ngawang-ngawang, kependekan terlalu gampang. Jadi jangan biasain naik 10%, 10%, 10%. Kecuali kalau market sedang gini ini boro-boro 10% minus itu iya, ya. Nah, R itu smart, realistic, masuk akal. Lihat sumber daya yang kita miliki, lihat target kita, lihat pasar kita. Timely artinya harus dipotong-potong di dalam waktu.
mingguan, bulanan, 2 bulanan, kuartal itu per 3 bulan, atau semester, tahunan. Jadi kelihatan progresnya, kelihatan prosesnya. Ya. Yang keenam itu adalah supaya persisten itu terbangun, maka ada schedule time off. Ya. Kapan kita harus berhenti? Jadi jangan terus, jadi jangan kayak kuda dikasih kacamata, jalan terus. Tapi harus ada berhentinya. Mengapa jeda berhenti istirahat itu perlu? Agar supaya kita tuh benar nggak sih di jalan yang benar apa enggak? Ya. Jangan-jangan kita kerja, tetapi tidak ada berhentinya, kita nggak jelas sudah nyampe atau belum, atau udah sampai mana. Ini juga kaitannya dengan yang ketujuh, fokus. Fokus capek kalau terus-menerus. Jadi harus ada berhentinya. Sama mata kita juga atau pikiran juga kita juga tidak bisa fokus terus. Fokus itu coba Anda kalau itu driving ya, sedang nyupir ya, di tol kecepatan tinggi, itu fokus diperlukan banget. Dan itu capek. Yang ke-8, fail, kalau gagal seperti apa? Ya, evaluasinya seperti apa? Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan yang berkaitannya dengan bagaimana atau apa itu persisten dan bagaimana membangunnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.